Dulu gaya hidup sahabat itu memang benar-benar mereka tidak peduli mau hukumnya itu sunnah, mau mubah, mau wajib, yang penting ikut Nabi. Apa yang Nabi lakukan, mereka lakukan. Tidak ada pertanyaan ini sunnah apa mubahnya. Sunnah ini pahalanya, enggak ada pertanyaan pahala-pahala. Masuk surga aja sudah selamat, alhamdulillah. Tidak bersama Nabi hana pupu, yang penting surga haile. Kan begitu orang-orang yang hari ini berprinsip yang penting surga. Enggak bersama Nabi, alah, it just okay, kata dia, enggak masalah itu. Buatnya adalah fulan, orang yang terkenal mungkin dia. Itu saja kita bangga-banggakan. Maka rasa, perasaan tinggal bersama Nabi itu berbeda. Jadi ayat itu menjawab bahawa syarat untuk tinggal satu komplek bersama Nabi di surga Firdaus yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Dalam salah satu hadis dengan derajat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan pada satu hari datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku pada diriku sendiri. Aku mencintaimu melebihi cintaku pada istriku. Aku mencintaimu melebihi cintaku pada anak-anakku. Dan aku tidak bisa tidur dengan nyenyak di rumahku karena keinginanku untuk berjumpa denganmu di keesokan harinya." Jadi dia benar-benar dalam keadaan jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ungkapkan perasaan hatinya kepada Nabi. Sampai dia mengatakan bahawa dia tidak tenang di rumahnya karena keinginan untuk segera berjumpa dengan Nabi di keesokan harinya. Ini kan benar-benar sudah, kalau bahasa kita, cinta buta ini. Tapi yang beliau cintai adalah Nabi. Lalu kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. Laki-laki itu kemudian kembali berkata, "Ya Rasulullah, tapi yang aku khawatirkan, seandainya Allah izinkan aku masuk surga, aku khawatir
tidak satu surga bersamamu. Jadi seandainya Allah izinkan masuk surga, dia khawatir kalau tidak satu komplek bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu surga. Karena tentu dia tahu bahwa surga itu berdasarkan keterangan dari Nabi, surga itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Dan posisi yang di bawah itu ada yang di tengah, ada yang di samping, di pinggiran. Dan itu terungkap dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, surga yang miliknya para nabi itu surga yang di atas. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, berapa jauh antara surga yang di bawah dengan surga yang di atas? Kata Rasulullah, seperti engkau hari ini melihat bintang di malam hari. Jadi jauhnya seperti hari ini kita melihat bintang di malam hari. Dan itu milik siapa ya Rasulullah? Apakah hanya milik para nabi? Tanya sahabat dalam hadis yang lain. Apa jawaban Nabi? Tidak. Dia bukan hanya milik para nabi. Yang paling banyak menghuni surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi, yaitu orang-orang ahsanuhum khuluqa, orang-orang yang paling baik akhlaknya selama hidup di dunia. Paling baik akhlaknya selama hidup di dunia. Kan Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling baik akhlak. Karena ketika ilmu tidak bisa membuat seseorang berakhlak, maka ilmu itu menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Karena kunci ilmu baru disebut alim kalau sudah mengamalkan ilmunya. Malah ilmu yang tidak diamalkan menjadi penyebab menuju ke neraka. Maka tidak perlu kita berbangga-bangga dengan hebatnya ilmu kita. Tidak perlu membanggakan diri sudah baca berapa ratus kitab. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Arab, bisa ini, bisa itu. Tidak perlu kita membanggakan sudah berapa kitab kuning yang kita habiskan. Bisa jadi yang kitab putih kita belum pernah baca. Orang hari ini berbangga-bangga dengan ilmunya. Yang dilihat, apakah ilmu itu menjadikanmu berakhlak atau tidak? Kalau model sudah ribuan kitab dibaca, tapi masih merokok dalam masjid, tidak usahlah membangga-banggakan diri dalam urusan itu. Yang mentang merokok dalam masjid, apa gahron paling hebat baca kitab, tak usah baca. Ya. Jadi ternyata yang di atas sana yang paling bagus akhlaknya. Dan itu contoh dalam hadis Nabi yang disebutkan, ada surga yang di atas, ada surga yang di bawah dibagi dua, ada yang fi wasat, di tengah, ada yang fi rabat, yaitu di pinggiran. Pinggiran itu mungkin surga-surga daerah-daerah gunung-gunung Salak lah, surga-surga daerah samping-samping Nisam sana kan, surga juga. Masya Allah, laki-laki ini bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya aku diizinkan masuk surga, aku khawatir tidak satu surga bersamamu. Begitu dahsyatnya cinta laki-laki ini, sehingga sampai di surga pun masih pingin bersama Nabi. Mungkin kalau kita masuk surga aja sudah selamat, alhamdulillah. Tidak bersama Nabi hana pupu, yang penting surga haile. Kan begitu orang-orang yang hari ini berprinsip, yang penting surga. Enggak bersama Nabi, alah, it just okay, kata dia, enggak masalah tu. Ya. Tapi laki-laki ini sampai ke akhirat pun bermimpi, ya Rasulullah, aku ingin terus bersamamu ya Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi diam saja. Nabi pun tidak tahu jawab apa. Cintanya tidak ditolak. Jadi cinta laki-laki itu pun tidak ditolak oleh Nabi, karena memang
orang layak mencintai nabinya, dan itu malah dianjurkan. Bahkan Nabi melambangkan cinta kepada Allah dengan melalui cinta pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah semua apa yang kulakukan, kata Rasulullah. Lalu dalam hadis yang lain, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dalam satu surga dengan orang yang engkau cintai. Jadi semua perasaan cinta laki-laki ini tidak ditolak oleh Nabi, karena memang ini perbuatan yang baik, iaitu mencintai nabinya. Nabi sendiri yang kemudian mengatakan tidak sempurna iman seseorang, tidak akan sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku dicintai olehnya melebihi cintanya kepada dirinya, keluarganya, wan nasi ajma'in, dan cinta pada seluruh manusia. Laki-laki ini hari ini telah mengungkapkan perasaannya. Jadi Nabi diam saja, tidak tahu mau bilang apa. Karena laki-laki ini memohon bagaimana caranya tetap satu surga bersama Nabi. Sama kayak kita waktu masukkan anak ke pesantren, kebetulan dari kampung kita ada 2 orang, anak kita dan anak tetangga 1 orang lagi. Kita pasti minta sama guru yang di dayah yang akan kita masukkan, tolonglah Ustaz, satu kamar mereka berdua. Kalau enggak anak saya ni lari ni. Kalau enggak ada kawannya lari, itu terus-terusan. Kalau Ustaz enggak kasih, Ustaz aja yang tinggal satu kamar sama anak saya, katanya. Sampai begitunya. Itu permohonan sangat dari seseorang. Nabi tidak menolak cinta itu, tapi tidak berani menjawab bahawa dia akan satu surga bersamanya. Nabi tahu dirinya akan masuk surga. Maka hanya orang bodoh yang mengatakan Nabi tidak ada jaminan surga. Hanya si bodoh yang mengatakan Nabi tidak ada jaminan surga. Masa orang tidak ada jaminan surga kemudian bisa menjamin orang lain dapat surga? Kan tidak bisa. Maka Nabi tahu dirinya masuk surga. Sekarang Nabi tidak tahu menjawab bagaimana dia bisa menjamin orang ini sebelum izin Allah datang. Kalau 10 sahabat yang dijamin surga, itu diizinkan Allah. Jadi Nabi diam saja. Tidak lama, dalam hadis ini disebutkan, tidak lama turunlah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat itu. Ternyata langsung Allah yang menjawab permintaan daripada laki-laki yang sedang dirundung cinta kepada nabinya. Apa kata Allah? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan nanti di akhirat satu surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman sebaik-baik teman di surga nanti. Maksudnya dari semua penduduk surga, yang paling hebat itu yang dapat surga bersama mereka, yang dapat surga bersama para nabi. Kita kalau masuk surga lain, Pak, itu sudah luar biasa, karena kenikmatan surga itu sama, cuma prestisenya yang berbeda. Perasaan tinggal bersama nabi itu yang berbeda, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang levelnya paling tinggi. Ini seandainya kita semua masuk surga, saya tanya ke Bapak, tinggal di mana Pak? Sudah lama enggak jumpa, terakhir kita jumpa di Masjid Taqwa. Setelah itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un di Menasa. Jumpa lagi di surga. Tinggal di mana? Bapak jawab, saya Ustaz tinggal di surga yang Ustaz bilang dulu dekat Gunung Salak itu Ustaz. Begitu kata Bapak. Lalu Bapak nanya, Ustaz tinggal di mana? Kan beda seandainya saya mengatakan, Pak, alhamdulillah saya tinggal di komplek Nabi SAW. Beda Pak perasaannya. Sekarang saja yang tinggal di komplek mantan wali kota saja, siapa-siapa yang nanya dia mengatakan, di mana tinggal? Di komplek mantan wali kota. Wali kota tahun 1976 masih disebut-sebut sampai hari ini. Di mana tinggal? Di komplek yang buatnya adalah
fulan, orang yang terkenal mungkin itu saja kita bangga-banggakan. Maka perasaan tinggal bersama Nabi itu berbeda. Jadi ayat itu menjawab bahawa syarat untuk tinggal satu komplek bersama Nabi di surga Firdaus iaitu taat pada Allah dan Rasul. Maka jawaban itu sekaligus memberi kode atau kunci pada kita kalau mau hidup di surga Firdaus bersama para Nabi, maka taatlah semua apa yang Nabi katakan, taatlah pada semua apa yang Nabi perintahkan, dan taatlah pada semua larangan yang Nabi larang untuk dilakukan. Itu kunci untuk tinggal. Jadi cintai Nabi sampai sekecil-kecilnya urusan taat. Jadi orang kalau nanti yang akan bersama Nabi di surga itu, apapun yang Nabi-Nya perintahkan, walaupun kecil sederhana dia akan lakukan. Dan itulah gaya hidup sahabat jemaah Allah. Saya pernah ceritakan di beberapa tempat, mungkin di sini sudah juga pernah, tapi sekedar pengingat ulang, dulu gaya hidup sahabat itu memang benar-benar mereka tidak peduli mau hukumnya itu sunnah, mau mubah, mau wajib, yang penting ikut Nabi. Apa yang Nabi lakukan, mereka lakukan. Tidak ada pertanyaan, ini sunnah pemubahannya, ini sunnah, ini pahalanya, enggak ada pertanyaan pahala-pahala. Ya, apa yang Nabi lakukan, mereka lakukan. Karena mereka tahu, inilah manusia sebagai utusan Allah yang bisa membawa ke surga. Maka tercantumlah riwayat-riwayat. Ketika suatu salat berjamaah, Nabi di tengah salat tiba-tiba melepaskan sandal dan membuang ke samping. Semua sahabat yang jadi makmum ikut melepaskan sandal lalu membuangnya semua. Di tengah solat itu dilepaskan sandal semuanya. Ketika Nabi selesai, dia balikkan tubuhnya ke arah makmum. Itu kebiasaan Nabi. Maka imam yang akan tinggal bersama Nabi di Firdaus itu imam yang habis solat, dia balikkan badannya untuk mengikuti Nabi SAW. Dan sayangnya ada orang hari ini yang mengatakan, ya, imam balik-balik badannya dan pendapat belah dih, ya, pendapat belah dih katanya. Jadi karena enggak pernah baca hadis, dikira balik badannya imam ke belakang itu dikira pandangan pribadi. Itu Nabi lihat dalam beberapa hadis, Nabi selalu membalikkan badan ke arah makmum dan yang dibalikkan ke kanan. Itu saja sudah menjadi contoh bahawa imam ini mengerti tentang gaya hidup Nabi atau tidak. Lalu kemudian Nabi melihat sandal sahabat sudah berserak-serak, bercampak-campak. Nabi bertanya, kenapa kalian membuang sandal kalian? Apa jawaban mereka? Sederhana, polos sederhana. Mereka mengatakan, kami melihat engkau membuang sandalmu, maka kami pun ikut membuangnya ya Rasulullah. Mungkin dalam pikiran sahabat, membuang sandal itu sunnah di tengah solat mulai dari hari itu mungkin. Yang penting ikut Nabi. Lalu Nabi tersenyum dan mengatakan, bukan begitu. Jibril datang ketika aku sedang salat, lalu membisikkan bahawa di bawah telapak sandal kakiku ada najis yang menempel di bawah sandal. Maka ku lepaskan sandalku. Baru sahabat mengerti. Nah, itu contoh. Pada suatu hari dalam hadis disebutkan Nabi salat duhur cuma 3 rakaat. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang subhanallah, subhanallah, enggak ada. Mereka tetap ikut 3 rakaat. Karena dalam pikiran mereka bisa jadi turun wahyu yang terbaru untuk mengupdate salat duhur. Silakan baca hadis sahih. Ya. Jadi mereka berfikir mungkin turun wahyu baru, salat duhur dirubah menjadi 3 rakaat. Bisa saja itu masa turun-turunnya wahyu. Mereka diam saja. Tapi setelah selesai salat, mereka mulai berbisik-bisik sesama mereka. Ini bagaimana ini? Kayaknya turun wahyu baru nih. Lalu mereka diam. Ternyata ada satu orang yang hatinya tidak tahan,
langsung bangun menemui Nabi SAW. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu yang baru yang menyuruh kita salat duhur 3 rakaat? Nabi bertanya, kenapa? Tadi engkau salat 3 rakaat. Nabi langsung mengatakan ke semua sahabat, benar aku tadi salat 3 rakaat. Kata sahabat, benar. Begitu. Jadi Nabi sendiri pernah lupa rakaat salat. Maka jangan benci sekali ke imam yang pernah lupa rakaat salat. Je kebut imamnya apa ni, nak imam bangai. Jangan begitu. Nabi saja pernah lupa tu. Sisi kemanusiaannya lupa. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak ada wahyu yang baru. Mari kita sambung salat 1 rakaat lagi. Lalu Nabi bangun 1 rakaat baru sujud sahwi sebelum salam dalam hadis itu. Nah, ini menunjukkan apa? Sahabat, ya Nabi salat, ya kita ikuti. Nah, jadi jemaah mereka Allah, ini dalam ranah-ranah ibadah. Yang lebih dahsyat lagi, kita akan mendapatkan cerita-cerita semua sahabat meniru Nabi dalam segala hal. Kalau Nabi dilihat pernah tidur begini ke kanan, mereka tidur ke kanan. Dilihatnya Nabi memakai sandal dengan kaki kanan, mereka pun memakai dengan kaki kanan. Kita kan tahu hadisnya, kadang-kadang semua Nabi itu suka bertayamun. Tayamun itu semua kanan. Pakai baju, masukkan tangan ke lengan yang kanan dulu. Sisir rambut yang kanan dulu. Ya, masuk kaki ke masjid, kanan dulu. Waktu ke WC baru kiri, keluar dengan kanan, masukkan kaki ke sandal, kanan dulu. Sekarang berapa orang yang mengakui cinta pada nabinya, taat pada nabinya? Berapa orang yang keluar dari masjid lalu memikirkan masukin kaki ke sandal? Berapa orang yang pikir dulu, ini yang mana kanan? Karena ada yang sudah tua pun tak tahu mana kanan mana kiri kadang-kadang kan. Ini yang mana kanan? Diturunkan kaki kanannya, sengaja dia masukkan yang kanan karena mencintai nabinya. Berapa orang di antara kita yang melakukan itu? Berapa orang yang sebelum masuk ke WC-nya dia angkat kaki kiri karena taat pada nabinya? Kalau sedang mencret, okeylah, dimaklumilah, enggak sempat mikir kanan kiri kan. Tapi kalau biasa-biasa saja, subhanallah, ternyata itu semua jawaban Allah yang ingin bersama Nabi di dalam surganya. Dulu dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, itu dikenal meniru Nabi dalam segala hal. Dalam segala hal. Sampai ketika beberapa tahun setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Umar membawa rombongan haji, memimpin rombongan haji dari Madinah ke Makkah. Waktu itu ada beberapa sahabat, termasuk Ubay bin Ka'ab di dalamnya. Rombongan itu berangkat sekitar 70 orang, membawa 200 ekor unta. Nah, ketika berada di antara Mekah, Madinah dan Mekah, tidak disebutkan daerahnya dalam riwayat itu, tiba-tiba Abdullah bin Umar menghentikan. Dia hentikan rombongan. Berhenti, kata dia. Kita berhenti di sini. Jadi semua berhenti. Tapi mereka bingung, ada apa? Kata Abdullah bin Umar, lihat apa yang akan aku lakukan. Kata Abdullah. Apa yang dilakukan Bapak Ibu yang Allah muliakan? Beliau berjalan dari tempat berhenti itu, jalan ke tengah padang pasir, ya, sampai hilang bayangannya. Maksudnya sampai enggak nampak lagi tubuhnya. Lalu baru dia berhenti. Jadi orang rombongan melihat beliau dari jauh saja, jauh sekali. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau kencing. Dulu kan, di zaman dulu, Nabi sendiri pun kan kalau mau buang hajat itu kan menuju ke tengah padang pasir, tempat yang sepi. Lalu Nabi menutup dengan beberapa pelepah kurma untuk menutupi jasadnya. Itu dilakukan di tengah padang pasir, karena dulu nggak ada gaya-gaya WC, nggak ada septic tanknya, nggak ada. Jadi ke tengah padang pasir semua, cuma dicari tempat sepi. Makanya ada orang yang sampai hari ini mengikuti sunnah Nabi, nggak ada WC. Kalau bapak pergi ke pelosok-pelosok itu, kalau ke Aceh Selatan di pelosok, tapi ini mohon maaf ni dari Aceh Selatan, tapi memang betul kejadian begitu. Di pelosok, Pak, saya lupa nama kampungnya. Itu kita kalau mau atau itu harus ke belakang, terus ke tengah-tengah hutan itu, ke kebun itu mencari bawah lepiang,
bola ping yang bulat-bulat, bolong-bolong tu, apa bahasa Indonesianya itu, di situlah tempat WC-nya rupanya. Jadi setelah selesai lalu dihambur, dibuang jauh-jauh begitu. Nanti kita temukan bekasan WC orang juga sekitaran-sekitaran itu, begitu-begitu. Mungkin mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cih itu peroi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdullah bin Umar selesai kencing, lalu dia balik. Ubay bin Ka'ab tahu bahawa Abdullah bin Umar kencing di ujung sana, tapi memang tidak nampak tubuhnya. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Abdullah, engkau suruh kami berhenti di sini hanya untuk melihatmu kencing dari jauh?" Kan begitu pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada sahabatnya. "Kayudang kamu hanya untuk kamu ngingkah katui tagai." Apa jawaban Abdullah? Abdullah berkata, "Kalian tidak tahu, setiap Nabi berjalan menuju ke Mekah bersamaku dan beberapa kali, disitulah Nabi kencing. Jadi untuk mengikuti Nabi, sampai tempat kencing Nabi pun dia akan ikut. Dia tidak mau kencing di tempat lain. Di situ dia kencing, menunjukkan cintanya pada Nabi dalam urusan kencing saja. Subhanallah, begitu cintanya mereka. Makanya Bilal bin Rabah tidak sanggup menyambung azan ketika balik ke Madinah. Ketika terucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, air matanya terus menetes. Ya, tidak sanggup dia melupakan kekasihnya Muhammad. Begitu cinta membara di antara para sahabat. Hari ini mereka telah tiada. Mereka menikmati perjuangan dan cinta mereka kepada Nabi. Maka kalau kita mau bersama Nabi dalam surga dan jamin surga, ikuti semampu mungkin semua perjuangan Nabi dan gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita ingin bertanya dengan ikhlas, sudah berapa hebat dan sudah berapa yang kita lakukan untuk meniru Nabi dalam Ramadan? Ini kalau kita hubungkan dengan Ramadan, berapa dan apa yang sudah kita lakukan menunjukkan kita cinta kepada Nabi? Sudahkah kita sahur dengan kurma? Ini bukan berbuka dengan kurma, Pak. Sahur. Rasulullah berkata, "Ni'mas sahur aklatit tamar." Sebaik-baiknya sahur adalah makan kurma. Itu kata Rasulullah tu dalam hadis riwayat Muslim. Sebaik-baiknya sahur adalah makan kurma. Kita makan apa? Sarden kah? Atau kita makan bekasan yang dipanaskan tadi malam, engkau sore sudah 2 hari, kan makin enak kalau dipanasin pakai bawang kan apa? Itukah kita? Boleh, tidak mengapa. Tapi adakah kurma yang kita masukkan ke dalam mulut kita sebagai cinta kita pada Nabi? Karena teringat Nabi makan kurma. Ada orang yang mengatakan, "Oh bukan begitu, dulu zaman Nabi enggak ada selain kurma." Dari mana dia tahu enggak ada selain kurma? Banyak makanan di masa Nabi, tapi kurma tetap Nabi pilih untuk sahur. Jadi kalau orang bersahur itu sahur karena ingin makan atau sahur karena ingin taat? Ini ada 2 model sahur, Pak. Kita kan sering mengatakan ke anak kita, "Nak, bangun, sahur. Makan banyak-banyak supaya kuat makan." Kan begitu cara kita mendidik, kan? Sahur biar makan banyak. Itu berarti sahur untuk makan. Sekarang orang yang taat pada Nabi pasti walaupun sanggup tidak sanggup tetap sahur. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Bersahurlah walaupun hanya dengan segelas atau seteguk air, bersahurlah. Jadi kita ini sahur, tanya sama isteri, "Bang, abang kok sahur? Kan biasanya abang kalau makan pagi kan muntah." Biasanya kita nggak biasa makan pagi, kan ada tipe perut nggak bisa terima makan pagi, muntah. Lalu apa jawaban suami? "Aku sahur karena taat pada Nabi." Karena Nabi yang menyuruh sahur. Beda. Ternyata sahurnya karena taat, karena hadis Nabi yang menyuruhnya. Ketika berbuka puasa, sahur yang Nabi suruh kapan? Sahur yang paling dekat dengan azan. Itu pun karena taat. Kita dari tadi sudah bangun, jam 4 sudah bangun. Anak-anak sudah nunggu di depan pintu kamar, sudah cuci muka, duduk, kata si mama, jangan makan dulu. Jadi ayam panggang sudah disediakan, kan? Rendang yang kemarin hari megang yang sudah ada. Tapi anak-anak dilarang makan. Anak-anak sudah melihat ibunya dalam keadaan putus asa. Mereka hampir mengira ini kayaknya bukan ibunya ini. Duduk, tapi jangan makan. Tunggu dulu. Masya Allah. Kenapa?
ternyata hanya karena ingin mengamalkan permintaan Nabi, sahur yang terbaik itu adalah yang diakhirkan. Akhiru as-sahur, kata Rasulullah. Perlambatlah sahurnya, diakhirkan sahurnya. Berapa sahur yang terbaik ukurannya? Zaid bin Sabit pernah sahur bersama Rasulullah. Ditanya oleh Anas bin Malik, berapa lama antara jarak makan sahur Nabi dengan azan subuh? Apa kata Zaid? Yaitu qadra yaqra'ur rajul 50 ayat. Sekira-kira Nabi seseorang membaca 50 ayat. Itu sahur, antara sahur dengan azan subuh. 50 ayat bacaan. Itu Pak, kalau bacaannya orang yang bisa baca Quran murattal dengan sempurna, dengan baik, 50 ayat itu setengah jam. Jadi sahur itu setengah jam sebelum azan. Itu sudah mulai waktunya, waktu terbaik yang mengikuti Nabi. Tapi kalau baru Iqra' satu bisa sampai 3 jam enggak selesai-selesai 50 ayat itu. Kalau belum bisa baca Quran, bisa besok subuh baru sahur. Ini ukuran bacaannya orang normal. Tapi kalau bapa, ibu bisa makan model cepat, memang terlatih, generasi cepat makan, itu sekali up 2, sekali up 2 kan begitu cepat sekali. Itu bahkan waktu bunyi sirine itu waktu terbaik untuk sahur. Tapi yang model-model sampai 39 kali kunyah, itu sebaiknya jangan ambil 10 menit sebelum azan. Tapi intinya, kenapa sahur kita perlambat? Cinta pada Nabi kita. Waktu berbuka, disuruh percepat berbuka. Padahal memang pingin berbuka cepat, enggak perlu kasih tahu itu. Kalau masalah berbuka kan enggak perlu kasih tahu, Pak. Dari pagi memang itu yang kita harapkan. Habis sahur itu dulu yang kita tanya sama istri. Nanti waktu buka mau dimasakin apa? Baru sahur sudah ditanya waktu buka mau dimasakin apa? Nah, ini ciri-ciri istri salihah. Tapi agak bangai sedikit di ujungnya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, dari pagi tu duhur makin terasa, kita makin terasa. Sampai ketika azan asar berbunyi, kita akan tanya sama anak, "Nak, itu azan apa?" Kata anak, "Azan asar, ayah." Tapi kok mirip kalimah azan maghrib ya? Kata dia. Memang di mana beda azan asar sama azan maghrib, Pak? Itu saking hati ingin berbuka cepat, tapi ternyata Nabi mengatakan apa? Percepatlah berbuka. Umatku mendapatkan kebaikan gara-gara mempercepat berbuka. Masya Allah, kita cepat-cepat buka, kita kasih tahu anak-anak, cepat buka, udah azan, cepat buka. Mak, ngapain kasih tahu? Nak, Nabi yang menyuruh cepat berbuka. Maksud cepat berbuka bukan berbuka sebelum waktunya, pas waktu berbuka langsung, nggak usah sok-sok teng mengatakan 10 menit lagi. Makanya orang Syiah itu bukanya waktu Isya, Pak. Kalau jadi orang Syiah itu menderita sekali. Isya baru buka. Saya pernah menjumpai beberapa Syiah, mereka Isya berbuka. Jadi ini contoh cinta kita pada Nabi. Apa yang kita makan waktu berbuka? Risol, bakwan. Ternyata Nabi menyuruh makan kurma basah, rutab. Tidak ada rutab, tamar, kering. Tidak ada, baru hasawatim mimma. Baru Nabi meneguk segelas air. Jadi bukan air, Pak. Mak itu air putih. Nabi bukan bukaan dengan air, tapi dengan kurma. Maka makan dulu kurma. Waktu makan baca bismillah, bukan doa puasa. Baca bismillah. Gara-gara baca doa puasa 30 hari puasa, tidak pernah baca bismillah waktu berbuka. Padahal berbuka dengan bismillah. Kapan baca doa? Boleh zahabat dhamma, boleh Allahumma lakasumtu. Kapan bacanya? Yaitu ketika aqbul fitri, setelah berbuka. Setelah itu apa lagi Nabi suruh? Berdoalah. Doa untuk pribadi. Karena doanya orang berbuka puasa la turad, tidak ditolak sama sekali. Nah, minta di situ. Kan banyak kita yang enggak minta. Sebelum berbuka itu doa makbul, Pak. Detik-detik mau berbuka, di saat bibir kita begitu keringnya, perut begitu terasa, 5 menit lagi itu waktu dikabulkan doa. Allah melihat hamba ini taat kepada aku, maka semua yang diminta aku berikan. Sayangnya kita tidak ada di waktu itu. Kita di mana, Pak? Kita JJS, jalan-jalan dari siang sampai sore, Pak. Jalan, itu ada jadual tu, hari pertama Ramadan ke Puntet, Ramadan kedua, jalan tu sama isteri berdua, terus jalan, nunggu-nunggu sambil berbuka. Padahal di situ disuruh berdoa banyak-banyak. Ketika berbuka, Nabi suruh berdoa lagi. Di situ dikabulkan. Yang belum punya istri, minta istri. Yang sudah punya, jangan minta lagi. Hancur hidupan nanti. Yang belum punya suami, minta suami.
Yang sudah ada, nikmatilah apa yang ada dulu. Walaupun kadang-kadang kurang beruntung, nikmati saja dulu. Yang belum punya anak, minta di situ waktu berbuka itu. Jadi jangan turunkan tangan dulu. Ya, setelah baca Zahabat Dhamma, jangan turunkan dulu, minta apapun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun. Ya, yang mungkin sampai urusan putus sandal, mintalah kepada Allah, kata Nabi. Makanya yang berjerawat enggak sembuh-sembuh, minta sama Allah. Ya. Sampai begitu kehidupan kita mencintai dan taat pada Nabi. Insya-Allah orang yang di hatinya terus mencintai Nabi, bersama Nabi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.